siang dan malam, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di dalam surga. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa. Kemudian dikala Nabi SAW menyampaikan hadis ini, yang ingin kita ambil pelajarannya adalah bagaimana sahabat Nabi SAW pantang mereka mendengarkan sunnah Nabi SAW, kecuali mereka lah yang pertama kali tidak akan pernah meninggalkan sunnah tersebut dikala mereka mendengarkannya dan mengetahuinya. Makanya dikala hadis ini disampaikan oleh Nabi melalui jalur para ibunda Nabi, para ibunda kaum mukminin, ummahatul mukminin, maka setiap mereka yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan kepada kita bersama, baik itu dari jalur sahabat ataupun jalur tabi'in ataupun jalur atba'ut tabi'in, semua mereka mengatakan, setelah kami mendengarkan hadis dari Nabi SAW, maka setelah itu pula lah kami tidak pernah lagi meninggalkan solat sunat rawatib. Apa maknanya ikhwatal Islam? Begitulah semangat mereka dikala mereka mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, terlepas daripada hukumnya. Apakah itu hukumnya sunnah, apakah itu hukumnya wajib, apakah itu hukumnya fardu. Namun dikala mereka mengetahui sunnah Nabi SAW, semenjak itu pula lah para sahabat Nabi dan juga ulama-ulama yang datang setelahnya tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi untuk selama-lamanya. Bukti cinta mereka kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan contoh yang berikutnya ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, dan itu merupakan di antara kesempatan bagi kita bersama. Rasulullah SAW pernah berbicara kepada sahabatnya, terutama yang berkaitan dengan air Zam-Zam. Di antara salah satu kemuliaan air Zam-Zam tersebut, Nabi SAW menyebutkan ta'amu ta'am. Salah satu kemuliaan, mukjizat, kelebihan air Zam-Zam itu bisa berubah menjadi makanan bagi kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian banyak para sahabat yang mendengarkan hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair, dan Zubair itu adalah suaminya daripada Asma, dan Asma itu adalah saudarinya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Berarti mereka adalah, Zubair adalah menantu Abu Bakar As-Siddiq, dan Abdullah merupakan cucunya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentunya dia termasuk di antara mereka yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikala dia ada di Mekah, maka dia tidak makan kecuali dengan meminum air Zam-Zam, dan dia bisa meminum air Zam-Zam tanpa makan setelahnya 17 hari 17 malam lamanya. 17 hari 17 malam dia tidak memakan makanan yang lainnya kecuali air Zam-Zam. Kenapa? Karena dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amu ta'am. Di antara khasiat, di antara kekhususan, di antara keutamaan air Zam-Zam, dia bisa berubah menjadi makanan, namun tentunya dengan niat kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang berniat tidak demikian, ada di antara kita yang betul-betul berniat, ya Allah, jadikan air ini merupakan air yang bisa menjadi makanan untuk diriku. Apa maknanya ikhwatul Islam? Dikala mereka mengetahui khasiat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, terutama sunnah Nabi, karena memang dianjurkan untuk meminum Zam-Zam, sehingga itu disebut dengan bagian daripada sunnah. Jadi sunnah itu mencakup semuanya, dan ini adalah bagian daripada sedikit contoh sahaja. Dikala mereka mengetahui apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka betul-betul memberikan contoh, dan mereka betul-betul mencontoh apa yang Nabi sebutkan SAW. Dikala Nabi SAW mengatakan air Zam-Zam bisa berubah menjadi makanan, betul akan bisa berubah menjadi makanan, sehingga mereka menerapkan dalam kehidupan. Bahkan ikhwatal Islam, kemarin, terutama di musim haji, dikala kami menyampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan keutamaan air Zam-Zam, bagaimana sunnah Nabi SAW, dan Nabi SAW memberikan kepada kita sunnah, dikala kita minum air Zam-Zam, maka dianjurkan bagi kita meminumnya yang pertama dengan tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Sehingga ingat ikhwatal Islam, ini merupakan sunnah Nabi SAW yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Jangan lagi ada di antara kita yang minum apa saja dengan tangan kirinya. Karena Nabi SAW mengatakan yang makan, yang minum dengan tangan kiri adalah, kita tahu hadisnya, namun kadang-kadang kita terlupa dan tersalah. Kemudian yang pertama tentunya dengan tangan kanan, kemudian dengan mengucapkan bismillah.
Kemudian dikala kita minum dalam satu gelas ini, jangan kita langsung minum sekaligus. Kita harus membagi tiga kali kita bagi. Dan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian dianjurkan bagi kita minum dalam keadaan duduk. Walaupun berbeda di antara para ulama, terkhusus dikala minum air zam-zam, apakah berdiri atau duduk, terlepas dari itu semua. Namun kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal daripada minum adalah dengan duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin minum air zam-zam tersebut, minumlah sampai yatadalla. Yatadalla itu ikhwatul Islam, minum zam-zam jangan satu cawan, jangan satu gelas, rugi kita. Yatadalla itu artinya adalah mereka minum sampai puas. Makanya kalau minum zam-zam minimal itu 10 cawan. Makanya baru kita sebutkan 10 cawan, maka kita mengatakan, ingat sunnah Nabi SAW. Tidak mudah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, minumlah zam-zam tersebut sampai kalian yatadalla. Yatadalla itu sampai betul-betul puas, sampai air itu ke sini. Itu disebut dengan yatadalla. Dan itu biasanya dilakukan sebelum kita makan. Makanya nanti dikala kita sholat subuh, kemudian kita sholat syuruk sambil menunggu syuruk, jangan keluar dari Masjid Nabawi kecuali 10-20 cawan kita minum air zam-zam. Dan itu disebut dengan tadallu. Karena memang hadis Nabi yang lain SAW menyebutkan, sesungguhnya orang-orang munafikun dikala mereka minum zam-zam, mereka tidak pernah tadallu, mereka tidak pernah puas. Dan kita tentunya tidak ingin termasuk di antara mereka yang demikian. Makanya anjuran kita bersama ikhwatul Islam, manfaatkan terutama air zam-zam tersebut, minum hatta yatadalla, sampai kita betul-betul puas. Apalagi dikala perut kita kosong setelah sholat subuh, kalau kita keluar ke rumah, ke hotel, maka minum minimal berapa cawan? Tergantung, ada yang 10, ada yang 5, nanti 10 nanti kita buang air terus kan. Jadi tergantung kepada kita masing-masing. Nah, dikala kami menyebutkan tentang hadis ini, ada sebahagian saudara kita, dan ini betul-betul sesuai dengan hadis Nabi, ta'am, yaitu menjadi makanan bisa berubah menjadi makanan. Kami pun menyerahkan hadis ini, terutama tentang zam-zam, bagaimana sunnah Nabi SAW. Ada sebahagian saudara kita berasal dari Malaysia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, dan juga menjaga kita bersama. Dikala dia mendengarkan hadis yang berkaitan tentang keutamaan zam-zam, maka dia pun mencarinya di internet. Apakah betul yang tadi yang disampaikan oleh Ustaz atau tidak? Apakah betul itu sunnah Nabi SAW? Karena kita ini, dikala minum zam-zam, maksimal paling kita minum 2 atau 3. Tidak ada di antara kita yang minum 5 sampai 10. Jarang di antara kita yang minum zam-zam demikian. Padahal itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kapan lagi kesempatannya kita minum zam-zam? Satu gelas zam-zam ini, kalau di daerah kita itu berharga nilainya. Nah, sekitar kita ini zam-zam di mana-mana. Makanya jangan kita keluar kecuali beberapa cawan kita minum zam-zam tersebut, beberapa gelas kita minum air zam-zam tersebut. Dan di antara salah satu keutamanya bisa berubah menjadi makanan. Nah, teman kita yang tadi berasal dari Malaysia, dia pun meminum air zam-zam. Setelah kami sebutkan, dia minum 10 cawan, bahkan sampai 23 cawan. Kemudian dikala dia minum 23 cawan, itu yang selalu dia minum, 3 hari 3 malam dia tidak makan. Karena memang zam-zam adalah ta'am. Zam-zam itu bisa berubah menjadi makanan, tapi tentunya kalau dengan keyakinan